Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Sakinah, NIM 4221156, kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS ilmu tasawuf. Nomor 1, jelaskan pengertian dan tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Pengertian tasawuf menurut istilah adalah upaya mensucikan diri secara cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf adalah kegiatan yang berkenaan dengan pembiayaan mental rohania agar selalu dekat dengan Tuhan. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf. Yang pertama, untuk pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini pada umumnya bersifat praktis. Yang kedua, untuk mengfaqihullah melalui penyimpangan langsung atau metode al-qiyas al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformalitaskan secara sistematis dan analisis. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan kepada Allah secara mistis, filosofi, pengajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu dekat dengan arti melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di hati. Dekat dalam arti berjumpa dengan Tuhan sehingga terjadi dialog antar manusia, dan makna yang dekat yang ketiga adalah menyatukan manusia dengan Tuhan sehingga terjadi adalah monolog antara manusia yang telah menyata dan iradah Tuhan. Soal yang nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan tahlil dan tahlil. Tahlil berarti membersihkan diri dari sifat tercela, juga kotoran atau penyakit hati yang merusak. Tahlil juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan cara menjauhkan diri dari kemaksiatan segala bentuknya dan berusaha melepaskan dorongan dari hawa nafsu jahat. Sedangkan tahlil artinya berhias. Maksudnya adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Kewajiban luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban dalam seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya. Tahlil juga dapat diartikan sebagai semadi atau meneliti secara sistematis dan metodik, meleburkan kesadaran dan pikiran untuk memusatkan dalam perenungan kepada Tuhan. Dimotivasikan bahasa kerinduan yang sangat akan keindahan wajah Tuhan. Tahlil merupakan segi praksional yang dilakukan seorang sufi setelah melalui proses pembersihan hati dan yang ternoda oleh nafsu-nafsu duniawi. Soal nomor 3, sebutkan peranan dan tantangan tasawuf dalam kehidupan manusia di era modern ini. Jawabannya adalah A. Salah satu tokoh era modern
yang begitu bersungguh-sungguh memperjuangkan internalisasi nilai-nilai spiritual Islam adalah Syed Hussein Nasr. Ia melihat datangnya tak meletakkan dalam manusia modern akibat hilangnya spiritual yang sesungguhnya intern dalam Islam. Bahkan beliau juga menyesali tindakan akomodatif dan kalangan modernitis dan reformis di dunia Islam yang telah berakibat menghancurkan seni dan budaya Islam serta menciptakan keresahan dalam jiwa seorang muslim. Soal nomor 4. Bagaimana cara menerapkan ilmu tasawuf di dalam modern ini? Haruskah meninggalkan duniawi? Jawabannya adalah 1. Memperbanyak ibadah. 2. Menerapkan konsep zuhud. 3. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Menjauhi larang-larangannya. Apakah kita harus apakah kita harus meninggalkan duniawi? Menurut saya tidak. Karena kita cukup menerapkan ilmu tasawuf dan menaati peraturan-peraturan di dalam Islam dan menjauhi larangan-larangannya agar kita terhindar dari nafsu-nafsu duniawi. Soal nomor 5. Bagaimana perasaan dan kesan Anda pribadi setelah mempelajari ilmu tasawuf? Perasaan saya setelah mempelajari ilmu tasawuf yang pertama adalah mengetahui tentang kriteria perbuatan baik dan buruk, mengerti tentang larangan-larangannya, mengetahui akhlak yang baik serta bahaya-bahaya yang akan dilakukan oleh diri saya sendiri. Berguna untuk mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan. Kesan saya adalah mengerti larangan-larangannya, menjauhi dari sikap tercela, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.